Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyampaikan dalam forum pesantren virtual, tema yang akan sampaikan adalah tentang tafsir. Adapun tema-temanya adalah yang pertama, kita akan bahas pentingnya istiqomah dalam menuntut ilmu, kemudian bagaimana syarat meraih manfaat dari Al-Quran, kemudian yang ketiga, tunaikan kewajiban baru menuntut hak. Yang keempat, tabiat manusia yang suka membantah. Kemudian yang terakhir adalah ulul albab atau orang yang berakal. Nah, dari tema-tema ini saya berharap ending atau materi yang saya sampaikan ini bisa Anda aplikasikan sebagaimana yang saya sampaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi pertama kita akan bahas tentang bagaimana pentingnya istiqomah dalam menuntut ilmu. Nah, ini harus saya tekankan karena bila tidak ada keistimewaan, maka apa yang akan terjadi pada diri kita? Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada. Al-Kahfi ayat 9. Saya akan mengupas ayat ini. Nah, sahabat yang berbahagia, banyak sekali pernyataan yang disunting dan ini sangat populer, pernyataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu pentingnya perjalanan untuk menempuh suatu ilmu, panjangnya perjalanan untuk menempuh suatu ilmu. Nah, dari sini ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang jika dia menuntut ilmu. Ada hadis yang menjelaskan tentang perjalanan panjang dan suatu kewajiban bagi seorang muslim, seorang yang beriman untuk menuntut ilmu. Bahkan ada yang sebagian ulama salaf itu menjelaskan bahwa carilah ilmu, tuntutlah ilmu mulai dari buwean hingga liang lahat. Nah, di sini kita sebutkan, tadi saya sebutkan hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis Ibnu Majah bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, berarti kewajiban kita itu untuk selalu menuntut ilmu tanpa terpengaruh oleh usia. Karena diperjelas lagi sebagian ulama itu berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Ini perjalanan panjang sehingga kita harus memberikan semangat bagi anak-anak didik atau peserta didik untuk selalu menuntut ilmu. Kapanpun itu, walaupun sudah katakanlah kita sudah selesai misalnya S1, selesai sekolah dasar, selesai SMP, selesai SMA. Tapi itu bukan berarti kita sudah selesai dalam menuntut ilmu. Atau bahkan sudah doktor, bahkan sudah meraih penghargaan profesor dalam risetnya, katakanlah begitu. Nah, ini kita harus tetap mencari ilmu. Disitulah penting. Karena apa? Tadi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Khalifah Umar itu menjelaskan dan itu sangat populer pernyataan beliau. Mencari ilmu atau orang yang memperdalam ilmu itu akan melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Kenapa demikian? Karena dia sudah merasa bahwa ilmu yang kita dapat itu, yang kita peroleh itu, wah itu sudah menjadikan kita besar
hati, menjadikan kita takabur, sehingga merasa diri kita ini paling benar. Gitu. Kan misalkan kita belajar tentang bagaimana kita beribadah sholat yang paling mudah saja. Sholat dengan kita angkat tangan, takbiratul. Tapi ada berbagai macam orang, ada yang mengangkat, ada yang tidak. Nah, karena ilmunya ini, dia baru masuk tahapan pertama, dia merasakan dirinya sombong sehingga menganggap orang lain yang tidak sama dengan dia ini menjadi salah. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat kita, dan itu realitas kita sekarang ini. Bahwa kita sudah merasa bahwa, oh inilah yang paling benar, apa yang saya peroleh ini. Kemudian kita berbicara, apalagi yang sering sekali kultum itu di berbagai masjid, ya. Misalnya beberapa yang pernah saya ini, dia merasa bahwa ini yang paling benar, pendapat ini yang paling benar. Yang lainnya, katakanlah ulama tidak perlu diikuti, ada yang mengatakan begitu. Nah, ini salah satu contoh. Ini mengindikasikan bahwa ternyata pernyataan Khalifah Umar tadi betul. Berarti dia ilmunya sebatas hanya itu. Sehingga menganggap yang lainnya, padahal banyak sekali yang harus kita dalami. Sehingga dia akan merasa dirinya sombong, takabur. Saya yang paling pintar, paling benar, orang lain salah. Nah ini, maka bagaimana untuk menghadapi itu? Inilah tahapan yang katakanlah dalam mencari ilmu itu kulitnya saja. Kita belum masuki pada tahapan ilmu yang sebenarnya. Nah yang kedua, kalau kita terus akan mencari ilmu, maka kita akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan tawadhu atau rendah hati. Rendah hati, kenapa? Karena dia mengetahui bahwa orang yang berpengetahuan itu ada di atas lagi yang lebih mengetahui. Jadi kita menganggap bahwa wah kita ini sudah paling pintar, padahal ada lagi yang lebih berpengetahuan. Nah, dalam hal ini dijelaskan dalam surat Yusuf, wa fawqa kullu dzi ilmin alim. Ini, bahwa di atas orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ini akan menjadikan kita tawadhu, rendah hati, tidak merasa dirinya paling benar, tidak congkak, tidak sombong dengan kepandaiannya itu, karena ternyata masih ada lagi yang lebih mengetahui itu. Sebagaimana surat Yusuf ayat 76 ini. Kemudian yang terakhir bahwa, nah, tidak cukup hanya sampai di sini, maka kita harus terus mencari ilmu. Kalau sudah tahapan yang ketiga, kita akan memasuki tahapan yaitu bahwa diri kita ini merasa tidak ada apa-apanya. Kenapa demikian? Karena kita atau karena orang yang terus mencari ilmu, terus meningkatkan pengetahuannya dan terus tanpa memandang usia, maka dia akan mencapai hakikat bahwa Sang Penciptalah pemilik segala pengetahuan. Dan ini tergambar dalam siapa itu? Tergambar dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada. Ini menggambarkan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa betapa ilmu Allah ini sangat luas. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, seandainya semua lautan di dunia ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku yang mencakup semua pengetahuan, maka pasti akan habislah seluruh air lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Demikian juga keadaannya meskipun kami datangkan tambahan lautan sebanyak itu pula. Nah, inilah yang menjadi tema kali ini yang pertama. Kita kupas tentang bahwa sang pemilik pengetahuan itu adalah hanya Allah. Dan kita diwajibkan sebagaimana hadis tadi untuk selalu meningkatkan pengetahuan kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong dan agar kita bisa mencapai hakikat pengetahuan yang sebenarnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada materi pertama. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.